Halo minasan, kembali di channel Kamado Story yang akan membahas alur cerita manga Kimetsu no Yaiba. Bagi kalian yang suka spoiler, simak video ini ya kalau penasaran. Kali ini kita akan melanjutkan manga chapter 137 berjudul Tidak Bisa Dihancurkan. Chapter ini mempertemukan Kagaya Ubuyashiki dengan Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Di awal chapter kita diperlihatkan dengan keadaan Kagaya Ubuyashiki yang terbaring di tempat tidurnya. Ia memberikan ucapan selamat datang kepada Kibutsuji Muzan seakan-akan telah lama menunggunya. Muzan merupakan iblis yang telah dicari oleh keluarganya beserta pasukan pemburu iblis selama ribuan tahun. Muzan yang berdiri di halaman itu hanya terdiam. Lalu Kagaya Ubuyashiki bertanya kepada istrinya bagaimana wujud dan bentuk dari iblis tersebut. Hamada Ubuyashiki memberitahu jika penampilan dari Muzan seperti pria berusia sekitar 30 tahunan, dengan warna mata merah menyala dan garis pupil tegak seperti kucing. Kagaya Ubuyashiki sebenarnya sudah menduga jika Muzan pasti akan datang menemuinya. Menurutnya, iblis itu pasti sangat marah kepadanya, khususnya kepada keluarga Ubuyashiki. Hal itu juga yang menjadi alasan mengapa ia mengira bahwa Muzan sendiri yang akan membunuhnya. Muzan berkata jika dia sangat kecewa kepada pemimpin korps pembasmi iblis tersebut. Ia sudah hidup selama ribuan tahun tanpa menua sedikit pun, sedangkan keluarga yang telah lama mengganggunya malah mengalami kemunduran seperti yang dia lihat. Muzan menambahkan bahwa ia merasa jijik melihat keadaan Ubuyashiki. Ia juga mengatakan bahwa Ubuyashiki seperti mayat yang telah membusuk. Dengan susah payah, Ubuyashiki mencoba untuk bangkit dari tempat tidurnya. Ia sudah menduganya dan mengakui bahwa dokter telah mendiagnosanya setengah tahun yang lalu bahwa dia akan mati dalam beberapa hari. Namun hal tersebut tidak juga terjadi padanya. Ubuyashiki masih hidup dan dokter pun tidak dapat berkata-kata. Perban yang menutupi wajah Ubuyashiki pun terbuka dan ia berkata bahwa dia sendiri telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menghabisi Kibutsuji Muzan. Muzan pun menyanggahnya dan mengatakan bahwa impian Ubuyashiki yang dikatakannya akan berakhir malam itu juga. Ia akan membunuh pemimpin korps pembasmi iblis tersebut. Ubuyashiki memberitahu Muzan. Muzan tidak tahu bahwa mereka berdua berasal dari keturunan yang sama. Muzan lahir 1000 tahun yang lalu, sehingga mungkin darahnya berbeda dengan darahnya. Muzan menjawab jika dia sama sekali tidak tersentuh dengan ucapan Ubuyashiki. Muzan penasaran dengan apa yang sebenarnya ingin pemimpin korps pembasmi iblis itu katakan. Ubuyashiki bercerita jika monster seperti Muzan muncul dari keluarganya. Hal tersebut membuat keluarganya menjadi terkutuk. Setiap anak yang lahir dari keluarga Ubuyashiki sangatlah lemah dan mereka akan langsung mati. Tapi ketika keluarga Ubuyashiki hampir punah, seorang pendeta memberitahu mereka dan memberikan saran. Jika seorang iblis telah muncul di keturunan mereka, sehingga keluarga Ubuyashiki harus mendedikasikan hidupnya untuk menghabisi iblis tersebut. Jika mereka melakukannya, maka akan membuat keberadaan Ubuyashiki tetap ada. Sejak dulu, keluarga Ubuyashiki mendapatkan istri dari para pendeta dan anak-anak mereka pun menjadi semakin kuat serta tidak mudah mati. Namun sayangnya, tidak ada orang dari keluarga Ubuyashiki yang dapat hidup melebihi usia 30 tahun. Muzan menyangkal cerita dari Ubuyashiki. Menurutnya, ia hanya mengoceh tidak jelas dan mengatakan bahwa penyakitnya telah mempengaruhi otaknya. Bagi Muzan, apa yang Ubuyashiki katakan tidak ada urusan dengannya. Sambil tersenyum, Muzan menjelaskan jika langit tidak menghukumnya meskipun ia telah membunuh ratusan bahkan ribuan orang. Ia masih bebas. Bahkan Muzan menjelaskan tidak pernah melihat dewa maupun Buddha selama ribuan tahun. Sambil batuk-batuk, Ubuyashiki menduga pemikiran Muzan tersebut. Namun, ia mempunyai pendapatnya sendiri. Lalu Ubuyashiki bertanya kepada Muzan apa yang sebenarnya ia impikan selama ini. Sudah ribuan tahun berlalu dan impian seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Muzan. Muzan hanya bisa terdiam tanpa jawaban. Pertanyaan itu membuat Muzan terdiam, namun ia merasa ada yang aneh dengan pemimpin korps pembasmi iblis yang ada di hadapannya. Muzan tidak merasakan hawa kebencian dari Ubuyashiki yang keberadaannya membuatnya jijik. Di halaman rumah, tepatnya di sebelah Muzan, ada dua anak Ubuyashiki yang sedang bermain bola. Muzan mengamati segala sisi rumah Ubuyashiki dan membuatnya merasakan sebuah nostalgia. Perasaan lega seperti itu membuatnya jijik. Menurut Muzan, hanya ada 4 manusia di rumah yang ia datangi ini. Hanya ada Ubuyashiki, istrinya, dan kedua anaknya, tapi anehnya tidak ada penjaga yang ada di sekitar.
Sambil tersenyum, Ubayashiki ingin menebak impian yang Muzan inginkan. Karena ia bisa memahami hati dan jiwa Kibutsuji Muzan. Muzan menurut Ubayashiki menginginkan keabadian dan ia ingin menjadi makhluk yang tidak bisa dihancurkan. Muzan pun membenarkan pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa impian tersebut akan segera menjadi kenyataan setelah ia mendapatkan Nezuko. Ubayashiki menjawab bahwa keinginan Muzan tidak akan terkabul. Muzan merasa jika pemimpin Korps Pembasmi Iblis tersebut sangat percaya diri, khususnya cara dia menyembunyikan Nezuko. Menurut Muzan, hal tersebut berbeda. Muzan masih memiliki banyak sekali waktu untuk menemukan Nezuko. Ubayashiki menjawab bahwa Muzan salah dalam memahami sesuatu. Ia memahami sesuatu tentang keabadian. Keabadian yang dimaksud adalah pikiran dari manusia. Pikiran manusia akan selamanya ada dan hal itu selamanya tidak akan bisa dihancurkan. Mendengar perkataan tersebut, Muzan marah dan merasa jika Ubayashiki hanya mengatakan omong kosong. Ubayashiki mengakui jika memang banyak yang telah tewas dalam pertempuran melawan iblis, tapi mereka belum sepenuhnya menghilang. Sebelumnya, Muzan telah berkata jika kebenaran ini adalah hal yang bodoh. Ubayashiki meminta izin kepada Muzan dan ingin membuktikan bahwa pikiran manusia tidak akan dapat dihancurkan. Pikiran tidak akan memaafkan mereka yang telah merenggut nyawa orang-orang yang disayangi adalah sebuah hal yang abadi. Dan Muzan adalah iblis yang tidak pernah dimaafkan meskipun 1000 tahun telah berlalu. Muzan telah berulang kali menginjak ekor harimau, sehingga ia telah membangkitkan amarah dari sang naga. Pada dasarnya, iblis itu sudah membangkitkan makhluk yang lama sekali telah tertidur dan mereka juga sangat membenci Muzan. Serta mereka tidak akan pernah melepaskan iblis tersebut. Sambil tersenyum, Ubayashiki menambahkan jika Muzan membunuhnya, maka para pemburu iblis tidak akan merasa terganggu atau menderita karena mereka tidak benar-benar membutuhkan pemimpin mereka tersebut. Hubungan antara pikiran manusia ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat Muzan pahami, karena ia dan para iblis lainnya akan musnah begitu mereka mengalami kematian. Mendengar perkataan itu, membuat raut wajah Muzan terkejut. Ubayashiki merasa jika sekarang ini suasana telah berubah. Muzan pun menunjukkan amarah dan memintanya untuk diam. Kedua anak Ubayashiki yang sedang bermain pun seketika berhenti karena melihat pembicaraan tersebut. Kemudian Ubayashiki mengatakan bahwa ia sudah mengatakan apa yang ingin disampaikannya kepada Kibutsuji Muzan. Lalu secara tidak terduga, Muzan langsung berdiri di hadapan Ubayashiki. Ubayashiki meminta izin untuk mengatakan satu hal terakhir sebelum dia mati. Sebelumnya, dia telah mengatakan jika para pemburu iblis tidak benar-benar membutuhkannya. Tapi bukan berarti kematiannya tidak akan menimbulkan sesuatu. Entah mengapa, Ubayashiki merasa tidak layak untuk dapat disayangi oleh para pemburu iblis. Jadi, jika ia mati, akan membuat semangat tempur dari para pemburu iblis akan meningkat. Muzan pun bersiap membunuh pemimpin Korps Pembasmi Iblis itu. Muzan bertanya apakah ia telah selesai berbicara. Mendengar pertanyaan itu, Ubayashiki tersenyum dan berterima kasih kepada Muzan. Ia pun sebenarnya tidak berharap jika Muzan mendengarkannya. Kemudian, scene berpindah ke para Hashira dan para pemburu iblis yang lain. Mereka diinstruksikan oleh Gakka Kasugai mengenai panggilan darurat jika ada serangan tak terduga di rumah Ubayashiki. Para Hashira pun berlari dengan begitu paniknya. Mereka berusaha secepat mungkin agar bisa sampai di kediaman pemimpin Korps Pembasmi Iblis. Terlihat juga Tanjiro bersama Giyu bergegas menuju kediaman Ubayashiki. Ia berharap jika mereka dapat datang tepat waktu. Itulah akhir dari cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 137. Pertemuan antara pemimpin Korps Pembasmi Iblis dengan Raja Iblis semakin memanas. Selanjutnya, apakah para Hashira dan Tanjiro berhasil datang tepat waktu dan dapat menyelamatkan Ubayashiki? Tambah seru ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau penasaran.